salitul lisani, buruk lisannya, mulutnya buruk, ucapin yang buruk-buruk terus. Al-khamisu, adapun yang kelima, kaunuha, adanya si perempuan munqati'atal auladi, terputus anak, maksudnya mandul. Munqati'atal auladi, mandul. As-sadisu, adapun yang keenam, kaunuha, adanya si mar'ah, indaha, di sisinya mar'ah, inadun, keegoisan, egois, inadun, egois. As-sabi'u, yang ketujuh, kaunuha, adanya mar'ah, musrifatan berlebih-lebihan, mubazziratan, boros, musrifatan berlebih-lebihan, mubazziratan, boros. As-saminu, yang kedelapan, kaunuha, adanya perempuan itu tawilatal yadi, panjang tangannya, maksudnya mencuri, suka mencuri, klepto. Tawilatal yadi, panjang tangannya, maksudnya klepto, mencuri. At-tasi'u, yang kesembilan, kaunuha, adanya si perempuan tuhibbu, senang siapa perempuan, azinata, berhias, indal huruji, ketika keluar. Di rumah aja butek banget, giliran keluar aja cantik. Al-asiru, adapun yang ke-10, kaunuha, adanya si perempuan itu mutallaqatan, bekas diceraikan. Min goirihi, dari selainnya si perempuan. Min goirihi, dari selainnya si man. Jadi bekas diceraikan, bukan menceraikan, tapi dia yang diceraikan. Khotimatun, hazi khotimatun, penutup. Haza, adapun ini, akhiruma, akhirnya sesuatu. Yasara, yang memudahkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, lana, pada kita, memudahkan jam'ahu, mengumpulkannya ma. Falillahi, maka itu tetap bagi Allah. Alhamdu, adapun pujian, wassana'u, dan ya sanjungan, ala kulli halin, atas tiap-tiap keadaan. Wa azkas sholati, dan paling sucinya sholawat, wa taslimi, dan taslim salam, ala sayyidina, atas pangeran kita, rupane Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man, dan orang, walahu, yang mengikuti siapa manhu, pada Nabi Muhammad. Khairi sohbin, sebaik-baik sahabat. Wa alin, dan atas keluarga. Wa nas'alu, dan kita mohon Allah, kepada Allah, ayyuwafiqona, memberi taufik Allah na, pada kita, lisolihil a'mali, pada solehnya amalan, lisolihil a'mali, pada bagusnya amalan, bagusnya perbuatan-perbuatan. Wa ayya umma, dan semoga meratakan siapa Allah, wa ayya umma, dan semoga meratakan Allah, naf'a, manfaat, hazil kurrosati, buku tipis ini, al-hakirati, yang rendah, liman, untuk orang, hiya, adapun kurrosah, buku tipis, minan nisa'i, dari perempuan, warrijali, dan laki-laki, amin ya robbal alamin. Kultu, aku berkata, kama qala, sebagaimana berkata, amutu wa yabqa kullu ma qad katabuhu. Ini syair penutup. Amutu, kata pengarang kitab ini, sebagaimana menukil dari syair-syair yang lain. Amutu, aku mati, wa yabqa, dan tersisa, kullu ma, segala sesuatu, qad katabuhu, yang sungguh menulis siapa akuhu, pada ma. Meskipun aku mati, ini semoga akan tetap langgeng. Faya laita, maka seandainya, man, orang, yaqra'u, yang membaca, man, kitabi, pada kitabku, da'a, maka mendoakan siapa man, liya, kepadaku. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Kitafatul Izar karangan Kiai Agus Abdullah Fauzi, menantu dari Kiai Haji Abdul Hanan Kewagian. Alhamdulillah selesai dibacakan.
saya memberikan tambahan untuk pelengkap dari kitab ini, seperti yang sudah dibaca, seperti yang sudah dipegang sama sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wasayar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wasayar Rasuli, wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali anil jima'i, tentang jima, tentang setubuh. Fafi wasiatin Nabi, maka itu di dalam wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam li aliin, kepada Sayyidina Ali, iza hamalat, jika hamil, imro'atuka, siapa istrimu, kalau istrimu hamil, fala tujami'ha, maka jangan mensetubui kamu pada istrimu, jangan kamu mensetubui istrimu, illa, kecuali, jangan kecuali, wa anta, sedangkan kamu ala wudu'in, atas wudu dulu kalau mau menyetubui istri yang sedang hamil. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya, sa'an in qadha, jika mencapai bainakuma, di antara kalian berdua Sayyidina Ali dan Fatimah ini, waladun, apa anak, jika memang ini nanti betul-betul akan terjadi, anaknya ini akan lahir, yakunu, maka ada, siapa sih anak yang lahir dari istri yang lagi hamil terus disetubuhinya nggak pakai wudu, maka anak itu a'mal qalbi, itu buta hatinya, a'mal qalbi, buta hatinya, bahilal yadi, pelit tangannya. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujami, janganlah menyetubui siapa kamu, imro'ataka, istrimu, jangan menyetubui tahta sajaratin, di bawah pohon, musmiratin, yang berbuah, jangan di kebun ya. Fa innahu, maka sesungguhnya itu, in qadha, jika mencapai, bainakuma, di antara kalian berdua, waladun, apa anak, yakunu, maka ada si anak ini nanti jaladan, jadi algojo, itu jaladan jadi algojo, au qatalan, atau pembunuh, orang yang suka berperang, suka membunuh, au arifan, atau penyihir, Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la tujami, jangan mensetubui kamu, imro'ataka, istrimu, fi wajhi samsi, di arah matahari, fi wajhi samsi, di arah matahari, wasi'a iha, dan cahayanya matahari, jangan terkena sinar matahari, illa, kecuali bisa terkena sinar matahari kalau ayarha, menutupi ayarha, menutupi satrun, apa penutup, fayasturu, maka dapat menutup apa satrun, fayasturu, maka dapat menutup apa satrun kuma, pada kalian berdua, kecuali ditutupin. Fa innahu in qadha bainakuma waladun, kalau itu nanti terjadi anak, la yazalu, maka terus menerus, fi bu'sin, di dalam kesusahan, wa fakrin, dan kefakiran, hatta yamuta, sampai mati. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la tujami, jangan mensetubui ahlaka, istrimu, ala sukufil bunyani, atas atap bangunan, di rutop, di atap bangunan. Fa innahu in qadha bainakuma waladun, yakunu, maka ada siapa si walad itu, munafikon, orang yang munafik, kalau nanti jadi anak itu munafikon, maka anaknya jadi munafik. Muro'ian, sukaria, mubtadi'an ahli bid'ah, Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, la tujami, jangan mensetubui kamu, fis safinati, di perahu. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi, naha, melarang Nabi, anil jima'i, dari berjima, tahtas samai, di bawah langit, langsung di bawah langit. Wa fil amakini, dan di dalam tempat-tempat, allati yumkinu, yang memungkinkan, ayat tarot dada, apa bolak-balik, mondar-mandir, lalu lalang, ilaiha, pada amakin, ilaiha, pada tempat-tempat, annasu, siapa manusia. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, la tujami, janganlah menyetubui kamu, mustakbilan, orang yang menghadap,
mustaqbilan menghadap al-qiblata kiblat, wala mustadbiroha dan tidak membelakangi kiblat, wala mustadbiroha dan tidak membelakangi kiblat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, la tatakallam, janganlah bicara kamu, indal jima'i, ketika berjima, ketika bersetubuh jangan ngobrol, jangan ngomong, jangan berbicara. Fa innahu in qada jika tercapai bainakuma di antara kalian kedua waladun apa anak, la yu'minu maka tidak akan aman siapa si anak, la yu'minu maka tidak akan aman siapa si anak, ayyakuna akan ada si anak akhrosan itu bisu, akhrosan itu bisu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, la tujami, jangan menyetubuhi kamu imro'ataka istrimu, bisahwati imro'atin, dengan sahwat perempuan, goiriha selainnya si imro'atik. Ngayalin, yang disetubuhi itu bukan istrinya, ngayalin perempuan lain. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Nabi, akhsa, khawatir aku, in qada jika tercapai bainakuma di antara kalian berdua waladun apa anak, ayyakuna akan ada siapa si anak nanti ini muhonnisan, itu muhonnisan jadi banci, muannisan jadi keperempuan-perempuanan, muhobbilan jadi idiot, muhobbilan jadi idiot, jangan ngayalin perempuan lain gitu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, la tujami, jangan menyetubuhi kamu imro'ataka istrimu min qiyamin, dari berdiri. Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian itu fi'lul khamiri, perbuatannya keledai, fi'lul khamiri, perbuatannya keledai. Wa in qada, jika tercapai bainakuma waladun, kalau nanti berdiri kemudian ternyata jadi anak itu, karena maka ada siapa si anak, karena maka ada siapa si anak itu bawalan tukang ngompol, itu bawalan tukang ngompol, fil firasi di kasur, kal hamiri seperti hamir, keledai, meskipun gede sering ngompol. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, la tujami, jangan menyetubuhi kamu ahlaka istrimu, fi awali saatin, di permulaan jam, minal laili, dari malam. Maghrib maksudnya, permulaan malam itu maghrib. Fa innahu la tujami imro'ataka bainal azani, di antara azan wal iqamati dan qomat, antara azan dan qomat jangan menyetubuhi, tunggu qomat rapi dulu. Fa innahu in qada bainakuma waladun yakunu, maka ada siapa walad, itu harison orang yang suka, itu harison orang yang suka, ala ikhraqid dimai, atas menumpahkan darah, ala ikhraqid dimai, atas menumpahkan darah, senangnya berantem, senangnya bunuh-bunuhan, numpahin darah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, la tujami, jangan menyetubuhi kamu ahlaka istrimu, fi awali saatin, di permulaan jam, minal laili, dari malam. Fa innahu in qada bainakuma waladun la yu'man, maka tidak akan aman, ayyakuna, akan ada siapa si anak itu sahiron penyihir, muasiron yang mementingkan lid dunia, pada dunia, alal akhirati, atas akhirat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, la tujami, jangan menyetubuhi kamu imro'ataka istrimu ba'da zuhri, setelah zuhur. Fa innahu in qada bainakuma waladun fi zalikal waqti yakunu, maka ada siapa si anak itu ahwala, matanya juling, itu ahwala juling. Wasaitonu, dan adapun setan itu yafrahu, senang siapa setan, bil hawali, dengan juling, fil insani, pada manusia, Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, alaika, atasmu. Kalau tadi itu larangan-larangan, kalau sekarang kapan waktunya yang tepat? Alaika, atasmu, bil jima'i, dengan jima, bersetubuh, lailatal isnaini, pada malam Senin. Fa innahu in qada bainakuma waladun
yakunu maka ada siapa si walad itu hafizon orang yang hafal li kitabillahi pada kitab Allah, radian orang yang ridho, radian orang yang ridho bima dengan sesuatu, qasama yang membagi Allah siapa Allah azza wa jalla lahu pada si walad. Ya Ali wahai Ali, in jama'ta jika menjima kamu, jika menjima bersetubuh kamu ahlaka pada istrimu fi lailati sulasai pada malam Selasa, faqadha maka menentukan mencapai tercapai bainakuma di antara kalian berdua waladun siapa anak, fa innahu maka sesungguhnya si anak yurzaku akan diberi rizki, akan dianugerahi siapa si anak as-sahadata pada sahadat, ba'da sahadati alla ilaha illallah setelah sahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wala yu'azzibu dan tidak akan mengazabhu pada si walad, wala yu'azzibu dan tidak akan mengazabhu pada si walad Allah siapa Allah ma'al musyrikina bersama orang-orang musyrik, dijaga sama Allah itu, dibentengin sudah ada benteng, sudah ada protek dia sehingga nanti dia tidak akan diazab oleh Allah. Wa yakunu dan ada siapa si walad itu thayyiban nukhati, bagus bau mulutnya, enak baik bau mulutnya, nukhah minal fami dari mulut, rohimal kolbi yang pengasih hatinya, rohimal kolbi pengasih hatinya, sahyal yadi dermawan tangannya, sahyal yadi dermawan tangannya, tohirul lisani suci lisannya, minal ghibati dari ghibah, minal ghibati dari ghibah, wal kazbi dan dusta, wal kazibi dan dusta, wal buhtani dan kepalsuan, wal buhtani dan kepalsuan. Ya Ali wahai Ali, wa in jama'ta dan jika menjima kamu ahlaka istrimu lailatal khamisi pada malam Kamis, faqadha bainakuma waladun yakunu maka ada siapa si anak kalau di malam Kamis, hakiman itu jadi hakim, minal hukami dari para hakim, para ahli hukum, au aliman atau jadi orang alim, au aliman atau jadi orang alim, minal ulama'i dari para ulama. Wa in jama'ta dan jika menjima siapa kamu pada istri yaumal khamisi pada hari Kamis, inda zawali samsi ketika tergelincirnya matahari, berarti setelah pas tergelincir matahari zuhur nih, ankabadi samai dari tengah langit, faqadha maka mencapai bainakuma di antara kalian waladun apa anak, kalau dia zuhur kemudian dia berjima lalu jadi anak, fa innas syaitona maka sesungguhnya setan itu la yuqarribuhu tidak akan mendekat siapa setan hu pada si walad hatta yasiba sehingga beruban, apa tua maksudnya, hatta yasiba sehingga beruban siapa si walad, wa yakunu dan ada siapa si walad minhuma dari keduanya orang tuanya, jadi bersama terus sama orang tuanya. Wa yarzuqu dan memberikan rezeki pada walad Allah siapa Allah azza wa jalla, rezeki berupa as-salamata keselamatan, fid dini di dalam agama, wad dunia dan dunia. Ya Ali wahai Ali, wa in jama'taha dan jika menjima kamu pada istri lailatal jumu'ati pada hari Jumat, wa kana dan ada bainakuma di antara kalian berdua waladun apa anak, lalu jadi anak, fa innahu maka sesungguhnya anak yakunu ada siapa si anak itu khotiban jadi khotib, qawalan jadi qawalan yang pintar bicara, mufawwihan jadi orator, mufawwihan jadi orator. Wa in jama'taha dan jika menjima kamu pada istri yaumal jumu'ati pada hari Jumat, menjima hari Jumat ba'dal asri setelah asar, faqadha bainakuma waladun fa innahu maka sungguhnya anak yakunu maka ada siapa anak itu ma'rufan orang yang baik, mashuron orang yang masyhur, aliman orang yang alim. Wa in jama'taha dan jika menjima kamu pada istri fi lailatil jumu'ati di malam Jumat ba'dal isa'il akhirah setelah isya yang akhir, jadi waktu sahur, fa innahu maka sesungguhnya si anak yurja diharapkan
Diharapkan punya potensi, maksudnya ayyakuna akan ada laka padamu waladun apa anak minal abdali dari wali badal, minal abdali dari wali abdal insyaallahu ta'ala. Gitu, ngomong sama istrinya, mau jadi apa anak kita nih gitu ya. Nih daftarnya gitu ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam la tujami, jangan menjima kamu imro'ataka istrimu fi lailati idil fitri pada malam idul fitri, fa innahu in qada bainakuma waladun lam yakun, maka tidak akan ada zalikal waladu, siapa anak itu kalau nanti jadi anak bikinnya malam takbiran, illa kecuali kasiros sarri, banyak buruknya, banyak keburukannya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam la tujami, jangan menjima kamu fi lailatil adha pada malam idul adha, fa innahu in qada bainakuma waladun yakunu, maka ada si walad, yakunu maka ada si anak, za sittati asobi'a, punya 6 jari, punya 6 jari, au arba'atin atau 4 jari. Ya bisa fisik ataupun jika tidak fisik. Jadi kinayah, jadi sesuatu yang buruk lah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam la tujami, jangan menjima kamu ahlaka istrimu fi lailatin nisfi, di malam nisfu min sa'bana, dari bulan Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban juga jangan. Fa innahu in qada bainakuma waladun yakunu, maka ada si walad, siyakunu maka ada si walad, si anak, musawihan orang yang buruk, musawihan orang yang buruk, za samatin yang punya andeng-andeng, yang punya tai lalat, fi sa'rihi di rambutnya, di kepalanya, wa wajhin dan wajahnya, wa wajhin dan wajahnya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam la tujami, jangan menjima kamu imro'ataka istrimu fi awali sahri, di awal bulan, wa wasotihi dan tengah bulan, kayak sekarang nih tengah bulan nih, wa akhiruhu dan akhir bulan. Fa innal jununa, maka sesungguhnya gila, wal juzama dan kusta, wal khobala dan ia juga gila gitu ya, stres, idiot, yasra'u akan cepat, yasra'u akan cepat, ilaiha pada si istri, ilaiha pada istri, wa ila waladiha dan pada anaknya si istri. Nanti istrimu bisa cepat gila, idiot, stres, kusta, dan juga anaknya. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujami, jangan menjima kamu ahlaka istrimu fi akhiri sahri, di akhir bulan. Iza qada, udah di akhir bulan kagak dikasih gaji lagi misalnya. Iza baqiya, nolak lah dia. Iza baqiya, jika tersisa minhu dari sahar, iza baqiya jika tersisa minhu dari sahar, dari bulan, yaumani apa 2 hari, akhir bulan kurang 2 hari, jadi tanggal 27 28 lah gitu. Atau kalau pakai ini kan pakai hijriyah ya, pakai hijriyah, jadi 20 29 20 30 itu kan akhir bulan, jadi 27 28 lah, 2 hari sebelum akhir bulan. Fa innahu in qada bainakuma waladun yakunu, maka ada siapa si walad itu asaron buruk, itu asaron buruk, au aunan atau menjadi penolong, au aunan atau jadi penolong, lizzolimi bagi orang yang zolim, wa yakunu dan ada siapa si anak itu halaka fi amin, menghancurkan kelompok, menghancurkan kelompok, minan nasi dari manusia, dia nanti akan menjadi yang menjadi penghancur kelompok, menghancurkan organisasi, menghancurkan orang yang kumpul-kumpul, menjadi orang yang membubarkan orang-orang yang sedang berkumpul. Organisasi bubar gara-gara dia, partai bubar gara-gara dia. Ala yadaihi, di tangan kedua, di ala yadaihi di kedua tangannya, ala yadaihi di kedua tangannya. Kaza seperti itulah. Udah habis kan itu? Kaza seperti itulah fi kasfil maktumi, di dalam kitab kasfil maktum, bitoli'i warromal wan nujum. Itu ada pada kitab Kasful Maktum Bitoli Warromal Wan Nujum li Syekh Abdullah Muhammad bin Abbas Az-Zahid, karangan Syekh Abdullah Muhammad bin Abbas Az-Zahid. Ini kitabnya. Qala berkata Syekh Abdul Fattah As-Said Abdu At-Tuhi Al-Falaki, berkatalah Syekh Abdul Fattah As-Said Abdu At-Tuhi Al-Falaki,
fil jinsi bainar rajuli wal mar'ah, di dalam kitab al jinsu bainar rajuli wal mar'ah. An-nisa'u saqaiqur rijali, an-nisa'u adapun perempuan, para perempuan itu saqaiqur rijali, saudara kandungnya laki-laki. Saqaiqur rijali, saudara kandungnya laki-laki. Kata Syekh Abdul Fattah, perempuan itu saudara kandungnya laki-laki. Kok bisa? Walir rijali, dan itu bagi laki-laki. Walir rijali, dan itu pada laki-laki. Alaihinna, atas perempuan. Bagi laki-laki, alaihinna, atas perempuan. Darajatun, derajat. Maksudnya laki-laki itu 1 derajat di atas perempuan. Maksudnya anna Hawa, bahwasanya Siti Hawa, wajadat, lahir siapa si Hawa, min Adama, dari Nabi Adam. Falahu, maka bagi Adam, alaiha, atas Hawa, darajatul ijadi, derajat perwujudan. Darajatul ijadi, derajat perwujudan. Fa aslu hawai, maka adapun asalnya Hawa itu al unsa, perempuan. Huwa, adapun si Adam, huwa, adapun dia, aslu Hawa, maaf. Fa aslu hawai, maka asalnya Hawa itu al unsa, perempuan. Huwa, ia asalnya si Hawa itu Adamuz zakari, Adamnya laki-laki. Jadi kan Hawa ini dari Adam, Adamnya sendiri laki-laki. Kan Hawa ini kan Siti Hawa ini kan perempuan. Siti Hawa ini perempuan, yang Hawa ini berasal dari Adam, yang Adam ini adalah laki-laki. Faqad jamaat, maka sungguh jadi terkumpul. Faqad jamaat, maka sungguh jadi terkumpul az-zukuratu, apa kelaki-lakian, wal unusatu, dan keperempuanan. Maka di dalam diri perempuan itu terkumpul sifat kelaki-lakian dan perempuan. Lizalika, karena itulah sumiat, dinamakan an-nisa'u, siapa perempuan, minan nasi, dari kata anas, yang artinya manusia. Manusia itu kan ada laki-laki sama perempuan. Dari anas ini maka muncullah kalimat nisa sebagai artinya perempuan. Yang perempuan ini di dalam diri perempuan terkumpul kelaki-lakian dan kekumpul perempuan. Kan buktinya kan jelas. Misalnya yang gampang saja, kalau ada perempuan ditinggal mati sama suaminya atau ditinggal sama suaminya, punya anak 2, keurus gak tuh anak? Meskipun tuh istri nggak nikah lagi. Tapi kalau kemudian istrinya yang ninggalin, suaminya yang ada, ninggalin 2 anak, keurus gak tuh anak? Ya, terus suaminya bertahan nggak sampai kakek-kakek? Nggak kan? Istri nggak ada di rumah, bisa nggak tuh? Bisa nggak tuh suami itu ngurus rumah? Ngurusin segala macam itu, ngepel segala macam? Nggak bisa itu. Makanya kita bilang, maaf ya berantakan, nggak ada orang perempuan, kan gitu sih. Bukannya nggak ada orang laki, nggak ada orang perempuan. Perempuan itu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan gitu. Jadi kalau kita cuma bisa jadi laki-laki, nggak bisa jadi perempuan. Hubbur rijali, adapun cintanya laki-laki. Hubbur rijali, adapun cintanya laki-laki, linisa'i, pada perempuan, itu asyaddu, lebih dahsyat, lebih kuat. Asyaddu, lebih kuat, min hubbin nisa'i, dari cintanya perempuan, lirijali, pada laki-laki. Mislu hubbil insani, seperti cintanya manusia, li auladihi, pada anak-anaknya, li auladihi, pada anak-anaknya, wa hubbil auladi, dan cintanya anak-anak, li walidihim, pada orang tuanya mereka. Fal mar'atu, maka adapun perempuan itu bintur rojuli, anak perempuannya laki-laki. Jadi kalau mau dibilang, jadi perempuan itu adalah saudara kandung juga anak perempuannya laki. Kenapa? Karena perempuan itu lahirnya dari laki-laki, yaitu dari Nabi Adam. Fahubuhu, maka cintanya si laki-laki. Fahubuhu, maka cintanya laki-laki laha, pada perempuan. Hubbul abi, seperti cintanya bapak, li ibnatihi, pada putrinya.
Cintanya laki-laki kepada perempuan seperti cintanya bapak kepada anak putrinya, kepada anak perempuannya. Wa hubbuha, sedangkan cintanya perempuan lahu pada anak gitu ya, lahu wa hubbuha, dan cintanya perempuan lahu pada laki-laki itu hubbul binti seperti cintanya anak perempuan li abiha pada bapaknya si binti. Wa minat tabi'i, dan itu dari tabiatnya. Wa minat tabi'i, dan itu dari tabiatnya. Annal insana, bahwasanya manusia itu yuhibbu, senang siapa manusia, auladahu pada anak-anaknya, aksara lebih banyak, min hubbi auladihi dari cintanya anak-anak, lahu pada si ayah, lahu pada si insan. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, kamas dada sebagaimana bertambah ar-rajulu siapa seseorang imanan imannya, izdada maka bertambah hubban cintanya fin nisa'i pada manusia. Kata Syekh Abdul Fattah, orang kalau imannya bertambah maka bertambah juga cinta dia sama perempuan. Fahubbun nisa'i, maka adapun cinta perempuan, cinta pada perempuan itu yuqarribu, justru dapat mendekatkan. Yuqarribu, dapat mendekatkan apa cinta terhadap perempuan, ilallahi kepada Allah, la yab'adu, yang tidak menjauhkan, tidak membuat jauh, anhu dari Allah. Aslinya adalah, kata Syekh Abdul Fattah, cinta kepada perempuan itu justru mendekatkan dirimu kepada Allah, bukan justru menjauhi dirimu kepada Allah. Kenapa kiasan sebagai kias? Ala qauli rasuli, atas sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini berdasarkan kias dari sabdanya Nabi. Hubbiba, dibuat cinta. Hubbiba, dibuat cinta, ilayya padaku, min dunyakum, dari dunia kalian, salasun, 3 hal. Dibuat cinta aku dari dunia kalian 3 hal ini. Apa? An-nisa'u, yang pertama perempuan. Wattibu, dan wangi-wangian. Wajuilat, dan dijadikan qurrata aini, enaknya pandanganku, fis sholati, di dalam sholat. Kata Nabi, 3 hal yang aku cintai dari dunia kalian: perempuan, wewangian, dan sholat. Aku dibuat enak di dalam sholat. Jadi yang 2 ini soal materi, yang 1 ini soal ibadah. Nah, washolatu, sedangkan sholat di sini, washolatu, dan adapun sholat itu, hiya, adapun sholat itu silatun, hubungan. Sholat itu dari makna silatun di sini katanya, silatun, hubungan. Wasujudun, dan sujud. Sholat itu adalah sebuah hubungan dan sujud. Bahkan inti daripada sholat itu adalah sujud. Kenapa sujud menjadi intinya sholat? Karena pas sujudlah manusia lebih tinggi pantatnya ketimbang otaknya. Jadi merendahkan betul di dalam sujud itu. Nah, walam yasjud, dan tidak bersujud al insanu, siapa manusia, li ahadin, pada seseorang, goirillahi, selain Allah. Dan manusia tidak bisa bersujud selain kepada Allah, illa, kecuali lil mar'ati, pada istri, asna asilatihi, di tengah-tengah hubungannya, asna asilatihi, di tengah-tengah hubungannya si ahad, biha, dengan istri, fil jima'i, di dalam bersetubuh. Anda kan kalau lagi bersetubuh kan kayak orang sujud, kayak gitu, sujud. Tidak ada yang bersujud kepada seseorang selain kepada Allah ini, yaitu selain kepada istri. Jadi posisi sujud itu cuma ada kepada Allah dan juga kepada istri saat di tengah-tengah jima. Fahuwa, maka adapun si ahad, seseorang, yajlisu, duduk siapa seseorang, amamaha, di atas, di depannya si perempuan, julusas sholati, seperti duduknya sholat. Wa yasjudu, dan sujud siapa ahad, alaiha, atas si istri, asna al jima'i, di tengah-tengah jima. Anda bisa bayangin kan? Bisa kan ngebayangin? Anda duduk seperti duduknya sholat di atas istri, kemudian sujud ketika
Sujudan itu tentu saja nggak sama banget kayak sujud sholat, tapi kan posisinya kan kayak begitu gitu. Fasujudu, maka adapun bersujud, lillahi bagi Allah, lillahi pada Allah. Fasujudu, maka adapun sujud lillahi pada Allah itu ikhtiyariyun, sifatnya ikhtiyari, pilihan. Orang itu mau sujud mau enggak, mau semau maunya dia, ikhtiar itu, ikhtiyariyun, pilihan. Tapi walin nisa'i, dan pada manusia ittirariyun, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok orang berhubungan biologis kan, mau dia ahli sholat kayak kagak sholat kan, hubungan itu kan hubungan apa namanya, kebutuhan pokok. Wa qad ijtama'at, dan sungguh terkumpul, wa qad ijtama'at, dan sungguh terkumpul fihinna pada perempuan, fihinna pada perempuan as-salah satu apa tiga. Maka terkumpullah pada perempuan ini tiga macam yang tadi Nabi sebutin. Apa itu? An-nisa'u, perempuan. Sifat perempuan dia tentu saja melekat pada perempuan. Watibu, wewangian, karena wanita sukanya juga wewangian. Wassolatu, dan solat. Maksudnya di sini solat adalah silah tadi itu, hubungan sujudnya laki-laki kepada perempuan. Wakana, dan ada an-nabiyu, siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu aksaron nasi, paling banyaknya manusia. Paling banyaknya manusia apanya? Kekuatannya. Fin nikahi, di dalam nikah. Wa amaro, dan memerintahkan siapa Nabi bihi, dengan nikah. Wa hassa, dan mendorong siapa Nabi alaihi, atas nikah. Faqala, maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an nikahu sunnati, an nikahu, adapun nikah itu sunnati, sunnahku. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala wankihu, dan nikahilah siapa kalian ma sesuatu toba yang bagus lakum pada kalian, rupa nema minan nisa'i, dari para perempuan. Walaqad sumia, dan niscaya sungguh disebut, dinamakan al-farju, apa farji, kemaluan, farjan sebagai farji. Kenapa kok farju dinamakan farju? Kemaluan dalam bahasa Arab itu kan namanya farji. Kenapa kok farji itu dinamakan farji? Li'anna, karena bahwasanya bisa babihi, dengan sebabnya farji, yakti, datanglah al-faraja, apa kelapangan, minad doiki, dari kesempitan, goliban, umumnya. Kalau roknya disukunkan, farji itu artinya kemaluan wanita. Kalau roknya difathahkan, faroj, roknya difathahkan, maka artinya kelapangan hidup. Kan tipis banget tuh. Beda apa doang tuh? Beda sukun sama beda fathah. Kenapa kok kemaluan perempuan disebut dengan farji? Karena sebab farjilah Anda hidupnya menjadi lapang. Gitu kan? Senang gitu. Coba Anda kagak dikasih 2 minggu sama istri, sempit apa senang? Burak. Kenapa liburan 2 minggu? Kaku. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wala tukrihu, janganlah memaksa kalian. Wala tukrihu, jangan memaksa kalian, fatayatikum, budak-budak perempuan kalian. Budak-budak perempuan kalian alal bigoi, atas pelacuran. Alal bigoi, atas pelacuran. In aradna, jika menginginkan. In aradna, padahal menginginkan. In aradna, padahal menginginkan, siapa sifat ayatikum, budak-budak kalian itu, tahasunan kesucian. Tahasunan kesucian. Litabtagu, untuk mencari siapa kalian. Litabtagu, untuk mencari siapa kalian. Arodol hayati dunia. Arodol hayati, keuntungan dunia. Arodol hayati, keuntungan dunia. Keuntungan kehidupan, arodal hayati, keuntungan kehidupan, ad-dunia, yang sifatnya dunia. Maksudnya bil ikrohi, dengan paksaan, nggak boleh dipaksa-paksa. Fa in kana, maka jika ada bigoiri ikrohin, dengan tanpa paksaan, kalau dia istrinya, perempuan itu istrinya itu tidak dipaksa-paksa, karena maka ada huwa, adapun siman itu al-faraju, kelapangan, minad doiki, dari kesempitan.
Waman dan barang siapa yukrihina yang memaksa siapa man hunna pada perempuan, fa innallaha maka sesungguhnya Allah min ba'di ikrahina dari setelah memaksanya perempuan, dari setelah maksanya perempuan, ghafurun itu zat yang maha pengampun, rahimun zat yang maha penyayang. Maksudnya orang yang maksa itu segeralah bertobat, memohon maaf. Kalau dia memohon ampun kepada Allah dan maaf kepada istrinya, maka Allah akan menjadi ghafurur rahim. Nggak usah dipaksa-paksa. Wa qala ta'ala, dan berfirmanlah Allah Ta'ala, famastatamtum dan maka sesuatu istamtatum yang menikmati kalian bihi dengan minhunna dari perempuan, dari istri, minhunna dari istri, fa'atuhunna maka lakukanlah siapa kalian hunna pada istri, ujurahunna mahar-maharnya mereka, mereka. Engkau kan sudah menikmati istri-istri kalian, maka jangan sampai tidak mendatangkan mahar-mahar kalian. Faridotan sebagai sebuah kewajiban. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala aidon, wala junaha dan tidak ada dosa, wala junaha dan tidak ada dosa alaikum atas kalian, antankihu untuk menikahi siapa kalian, hunna pada mereka perempuan, iza ataitumuhunna jika sudah melakukan siapa kalian, melakukan siapa kalian, hunna pada mereka perempuan, ujurahunna upah mahar-maharnya mereka. Maksudnya inda nikahihinna ketika menikahkan mereka, watamatu'i dan bersenang-senang bihinna dengan si perempuan, dengan si istri, yakunu maka ada biajrin dengan upah, dengan mahar. Wa kasratuz zawaji dan adapun banyaknya istri itu tajlibu dapat menarik ar-rizqa pada rizki, wa tazhabu dan dapat menghilangkan apa kasratuz zawaj al-faqra pada kefakiran. Jadi yang mau kaya harus wal hikayatu dan adapun hikayat cerita-cerita fizalika pada demikian apa? Banyaknya istri itu bisa menarik rezeki dan menghilangkan kefakiran. Cerita tentang ini itu kasiratun sangat banyak. Faqat waqa'at maka sungguh telah terjadi apa cerita-cerita tadi itu ma'an nabi bersama nabi. Faqat waqa'at maka sungguh telah terjadi apa kasratuz zawaj itu banyaknya istri yang dapat menarik rezeki itu ma'an nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'as sahabati dan bersama sahabat ridwanullahi alaihim. Wa ma ya'lamu dan tidaklah mengetahui qadron nisa'i pada ukuran manusia, ukurannya perempuan, qadron nisa'i pada ukurannya perempuan. Wa ma ya'lamu dan tidaklah mengetahui qadron nisa'i pada ukuran perempuan illa kecuali man siapa orang alima yang mengetahui siapa man, wa fahima dan faham siapa man, anillahi dari Allah, ma sesuatu qala yang berfirman siapa Allahu pada maka kalau dilakukan dengan benar tepat maka itu tajlibur rizki wa tazhabul faqra. Wan nikahu dan adapun nikah itu laisa bukanlah maksuron terbatas, itu maksuron terbatas ala injabi zuriyah atas melahirkan keturunan fakot saja. Nikah itu bukan sekedar untuk melahirkan keturunan saja, bukan. Bal akan tetapi al-matlubu yang dituntut, al-matlubu yang dicari, yang dituntut minhu dari nikah, al-lazzatu kelezatan. Far-rasulu maka adapun rasul, alaihi salatu wassalam itu karena ada siapa rasul itu qawiyan nikahi, kuat nikahnya, muhibban sangat mencintai, linnasi pada manusia, ala qillati zurriyatihi padahal sedikit keturunannya, ala qillati zurriyatihi padahal atau atas sedikit keturunannya Nabi. Waqad sumia dan sungguh dinamakan an-nikahu apa nikah,
Sahwatan hayawaniyatan. Nikah itu dinamakan sahwat hayawaniyah. Maksudnya lazzatal hayati, kelezatan hidup. La azabal mauti, bukan azabnya kematian. Orang yang nikahnya itu tidak mendapatkan kelezatan hidup, maka gugurlah, batallah, maka gagallah dia menjadi seseorang yang nikah atau melakukan nikah. Kenapa nikah itu mestinya lazzatal hayat. Wa fil hadis sarif, dan di dalam hadis yang mulia, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul, atani telah datangi padaku Jibrilu, siapa Jibril, bikidrin, dengan kidir, kuali. Orang makan kan ada kuali itu yang buat masak, itu kuali, periuk. Nah, Nabi diberikan kuali sama Jibril. Fa'akaltu, maka aku makan minha, dari kuali. Jadi kualinya itu ada makanan, itu daging. Lalu kemudian aku makan dari apa yang ada di kuali tadi. Apa yang terjadi kemudian, kata Nabi? Fa'utitu, maka aku diberikan. Fa'utitu, maka aku diberikan kuwata arba'ina rojulan, kekuatan 40 laki-laki, fil jima'i, di dalam berjima. Maka dalam hadis yang lain, Nabi itu menggilir istrinya yang 4, yang 8, yang 6 itu menggilir istrinya, semua istrinya semalaman digilir semuanya. Kalau Anda udah pakai butuh apa itu? Anil Jami As-Sogir, ini hadis dari kitab Al-Jami As-Sogir. Fil hadisi, di dalam hadis safha 7 juz awal. Wa fi hadisin akhar, ada di hadis yang lain. Kata Nabi, kuntu, ada siapa aku? Kuntu, ada aku, min aqallinas, dari paling sedikitnya manusia, fil jima'i, di dalam berjima. Dulu aku jarang berjima, dulu sedikit, berarti tidak kuat, kira-kira begitu. Hatta anzala, sehingga menurunkan Allah, siapa Allah, alayya, atasku, al-kafita, bukan sa itu tak, al-kafita, ada yang menyebut al-kafiyat, ada yang menyebut al-kafiyat, bukan sa itu ya tak, al-kafiyat, ada yang menyebut al-kafit. Al-kafit, Allah kemudian menurunkanku al-kafit. Apa al-kafit ini nanti? Fama maka sesuatu, uridu, yang menghendaki aku, pada min saatin, dari satu saat, ila an wajadhu, hingga menemukan. Fama uridu, maka tidak menghendaki. Fama uridu, maka tidak ingin siapa aku, pada min saatin, dari satu saat, ila an wajadtahu, sehingga menemukan siapa aku, ila an wajadtuhu, sehingga menemukan siapa aku, pada maksudnya mau kapanpun, berapapun, istri-istri sampai semua itu oke-oke aja, kuat. Wahwa, adapun al-kafit itu apa? Qad kidrun, satu kidir, satu kidir, fiha, di dalam kidir, lahmun, ada daging itulah yang kemudian membuat Nabi itu menjadi laki-laki perkasa. Anil Jami As-Sogir, dari kitab Al-Jami As-Sogir, fil hadis safha halaman 97 juz 2. Faidatun azimatun. Nah, daripada Anda kelamaan nunggu Allah nurunin kidir ke Anda. Iya, kalau diturunin. Gitu ya. Nah, ini ada sebagai penutup. Faidatun ay hazihi faidatun azimatun, yang sangat besar, yang sangat agung. Likuwatil insani, untuk kekuatan manusia, alal jimai, atas berjima. Nah, ini salah satu caranya, rajahnya, wifiknya. Taktubu, caranya, taktubu, kamu menulis al-khotam al-atiyah, khotam berikut ini. Khotam yang ada di bawah itu kamu tulis, fi warokotin, di kertas. Watusmi'uha, dan kamu lilinkan. Lilinkan itu kalau sekarang ya ditutup di lakban lah, kira-kira gitu. Di lakban, disegel, di lakban. Kalau dulu kan dililinkan, tapi maksudnya disegel, di lakban. Ditutup kemudian dilakban.
Kalau enggak autan kusu atau kamu mengukir atau kamu mengukir pada khotam ini firoso sotin di timah, di sebuah timah. Waktu do'u dan diletakkan apa timah tahta lisani, di bawah lisan, di bawah mulut, ditaruh di bawah mulut sambil digigit, di bawah mulut taruh. Indal jimai, ketika berjima. Kalau susah ditaruh di bawah mulut ini susah. Autual autakluk autaluku atau kamu menggantungkan, autualliku atau kamu menggantungkan ala zohri, atas punggung. Kalau susah di mulutnya ditaruh, digantung di belakang punggung, di punggung. Iyaro, maka akan melihat al ajaba, keajaiban, minal kuwati, dari kekuatan, wasyiddati, dan keperkasaan, wal lazzati, dan kelezatan, wal mahabbati, dan cinta. Nah, kalau diperlukan. Wahaza, dan adapun ini suratul khotami, gambar khotamnya. Ini gambar khotamnya, nanti saya jelasin gambar khotamnya ini ya. Ini yang ditulis, ini yang ditulis. Sifatul kitabati, gimana cara nulisnya? Sifatul kitabati, sifat penulisan, cara menulisnya. Al ibtida'u, memulai, min yaumil ahadi, dari hari Minggu, sa'atas sams, pada jamnya sames. Kapan jamnya sames? Tentu saja yang paling afdol jamnya sames itu saat matahari terbit. Jadi hari Minggu, gampangnya begini dah, kalau Anda nanti nggak begitu ngerti falak, nanti kan gini, dilakuinnya kan 1 minggu ini, dari Minggu ketemu Minggu lagi. Ini ngelakuinnya ini nih, bikinnya ini nih seminggu ini. Ini nanti hari Minggu jam sames itu berarti saat matahari terbit, jam 1 falak. Itu yang paling gampangnya. Pokoknya hari Minggu saat matahari terbit. Nanti hari Senin saat matahari terbit. Itu berarti jamnya komar. Terus begitu sampai hari Minggunya lagi. Mulai dari hari Minggu jam matahari. Anda tulis saja jam matahari terbit. Saat matahari terbit. Kalau Anda nggak punya aplikasi Planetary Times, tapi kalau Anda pernah belajar ilmu falak, nanti tahu tuh jam falakiyah, jam sames itu hari Minggu jam berapa aja. Kalau Anda masih punya aplikasinya tuh. Nah, saat jam sames ini, fatarsimu, maka kamu menggambar al khotam al musabba, segi 7. Kamu gambar nih segi 7 tadi tuh, bintang itu tuh. Kamu gambar itu. Summa taktubu, kemudian kamu menulis harfal fa'i, huruf fa. Huruf fa dulu yang ada tulis tuh, yang paling kanan atas tuh. Huruf fa. Wasaklaha, sakalnya fa, yang bentuk bintangnya itu. Wa ismahu, dan namanya fa. Apa ini situ? Fardun. Nah, tulis itu saja tuh. Wazalika, dan demikian itu fi yakunu, ada fi sa'atis sames, di jamnya matahari. Wa buhuruha, dan buhurnya matahari. Apa saja buhurnya matahari, nanti di belakang ada. Matlukun, dibakar, dinyalakan. Matlukun, dinyalakan. Jadi dinyalahin nih buhurnya sames itu dinyalakan, sambil kemudian ditulis tadi itu dinyalakan. Summa, kemudian tatslu, kamu membaca al isma as-sarifa, nama yang mulia. Apa nama yang mulia di situ tadi? Fardun. Kamu membaca fardun, adada martabati harfihi, sebilangan martabat hurufnya fa. Berapa martabat hurufnya? Anda loncat dulu ke halaman belakang. Ini yang kemarin saya susulin ini, ke halaman belakang, ke halaman 7. Ke halaman 7. Anda lompat dulu ke situ. Ini kan ada jadwal, ada tabel. Ya. Hari, planet, huruf, sakal, nama. Kalau hari Minggu, planetnya apa kawakibnya? Ahad, kawakibnya sames, hurufnya fa, sakalnya berupa bintang, asma'nya fardun. Kalau Senin, kawakibnya apa? Komar, hurufnya jim, bentuknya seperti itu. Kemudian namanya Jabbar. Begitu selanjutnya nih. Nah, Anda tulis di bawahnya.
Di bawahnya fardun Anda tulis 852. Ini adat martabat ini. Martabat huruf. Di bawahnya fardun tulis 852. Di bawahnya Jabbar tulis 618. 618. Tulis di bawah Jabbarun 618. Di bawahnya Sakurun tulis 526. 526. Kemudian di bawahnya Sabitun tulis 903. 903. Lalu di bawahnya Zohirun tulis 1115. 1115. Di bawahnya Khobirun tulis 812. Di bawahnya Zakiyun tulis 1369. 1369. Itu adalah martabat hurufnya. Kalau tadi fa itu fardun, berarti dibacanya itu semartabat hurufnya. Berarti baca fardun itu berapa? 852. Dibacanya mau pakai iya boleh, ya fardu, ya fardu, ya fardu, ya fardu, ya fardu itu boleh, atau cukup fardun juga boleh. Tapi yang paling enak memang ya fardu. 852 cepat itu. Ya fardu, ya fardu, ya fardu, ya fardu 852 kali. Setelah itu ma'amula hazoti bersama memperhatikan. Balik lagi ke tempat tadi, balik lagi. Ma'amula hazoti bersama memperhatikan. Antakroa membaca kamu. Atau kila pada taukil. Tuh yang taukil tuh, yang halaman selanjutnya tadi tuh. Ada tulisan taukil. Kamu baca taukil adada salah sama roh. Sebilangan 3 kali. Baca taukil sebanyak 3 kali. Di kapan bacanya? Ala ro'sil ahadi, atas ujung satuan. Atas ujung satuan. Summal asaroti kemudian puluhan. Summa ala kulli mi'atin, kemudian atas tiap-tiap ratusan. Nih begini cara masuknya. Tadi fardun itu berapa? 852. Mana yang satuannya? 2. Puluhannya 5. Terus ratusannya 8. Nah berarti setiap udah dapat 2 kali, baca taukilnya 3. Nanti ketika sudah nyampe 50, baca taukilnya 3 kali. Nanti udah nyampe 100, baca taukilnya lagi 3 kali. Nyampe 200, baca taukilnya 3 kali. 300, 400, 500, 600, 700, sampai terakhir 800. Jadi di tiap 100 itu, di tiap 100 dibaca taukilnya 3 kali. Kalau tadi 852. Contoh lagi, Jabbarun. Itu berapa tadi? 6. Berarti setiap dapat 8 kali, baca 3 kali. Nanti dapat 10, baca 3 kali. Nanti nyampe 100, baca 3 kali. Nyampe 200, baca 3 kali. Terus nyampe 300, baca 3 kali. Sampai 600, baca 3 kali. Itu begitu cara masuknya. Yang dibaca taukil tadi itu. Wa fi halatil qiraati, dan di dalam keadaan membaca, ketika membaca ini takunu ada alwarokatu apa kertas maudu'atan diletakkan fi saibatin di ranting pohon, di ranting minar rumani dari pohon delima. Jadi kan kalau mau diurut begini. Hari Minggu jam matahari, saat matahari terbit. Langsung Anda bikin musabba tadi tuh, yang bintang musabba. Setelah itu Anda tulis fa, lalu Anda tulis sakalnya, Anda tulis fardunnya. Buhur udah nyala nih. Lalu Anda lipat, Anda letakkan, Anda gantung di pohon delima. Setelah itu Anda baca ya fardu tadi tuh. Ya fardu, ya fardu, ya fardu sebanyak
852 kali dengan taukil setiap ratusan. Terus tuh sampai genep 852. Udah, selesai itu sudah. Selesai itu hari pertama selesai. Nah, faiza atmamta, maka jika kamu sudah menyelesaikan al-qiraata bacaan, kalau udah rapi baca nih 852 udah dibaca, fatruk maka tinggalkanlah al-waraqata kertas, kamahia sebagaimana si kertas, muallaqotun itu digantung. Udah, tinggal kertasnya. Berarti ini yang ngamalinnya harus di tempat yang khusus, jangan dimainin bocah nanti gitu ya, atau dimakan kucing nanti. Pokoknya ditaruh di khusus, ditaruh di situ, ditinggal aja udah kertas itu. Nah, sebelum meninggalkan kertas, ma'akaulika membacamu indal isrof ketika berpaling. Jadi sebelum pergi, indal isrof sebelum ketika pergi, sebelum berpaling dari situ. Kita kan udah rapi nih, mau pergi kan udah selesai nih. Tapi sebelum pergi, baca dulu ini dusturun wastizanun hatta auda godan insyaallahu fi saatil yaumi. Itu dibaca adada salah sama roh, dibaca 3 kali. Nah ya, paham sampai sini ya? Dah selesai tuh, paling 1 jam udah selesai tuh. 1 jam selesai. Dah tinggal faiza jaa, maka jika datang yaumul isnaini hari Senin, besoknya lagi nih, hari Senin besok. Berarti pada jam kapan itu? Matahari terbit atau jamnya hari Senin komar. Jamnya hari Senin komar. Kalau nanti Anda nggak bisa melakukannya pas di jam matahari terbit, berarti nanti Anda cari jam komar. Jamnya ada jam berapa lagi? Yang udah belajar falak udah pasti tahu, tanya itu nanti. Ada di aplikasi. Faktub maka tulislah al harfa huruf asani yang kedua. Tulislah huruf yang kedua. Wasaklahu dan sakalnya, wa ismahu dan namanya. Huruf yang kedua itu huruf apa? Lihat di halaman 7 tuh. Huruf apa? Lihat halaman 7. Huruf jim. Huruf kedua itu berarti huruf jim. Tulis huruf jim. Kemudian tulis apanya di situ, sakalnya, juga tulis ismunya, asmanya. Jabbarun. Wakro dan bacalah ismahu namanya berarti Jabbar, ada martabati sebilangan martabatnya. Berapa tadi Jabbar martabatnya? 618 baca. Ma'at taukili bersama dengan taukil kama marro sebagaimana yang telah lewat. Sama seperti tadi tuh dibacanya. Watluk dan bakarlah, nyalahkanlah buhurosa atil komar, buhur jam komar. Nanti ada di belakang. Summa kemudian tastazinu minta izin kamu, kama fa'alta sebagaimana melakukan kamu fi yaumil ahadi pada hari Minggu Ahad. Jadi kan setelah selesai baca lagi tuh sebelum pergi, dusturun wastizanun hatta auda godan insyaallah fi saatil yaum. Dah selesai itu hari Senin. Wahakaza dan seperti itulah hatta yatima sampai selesai nuzulu ismillahil azam, menurunkan namanya Allah yang agung, fil khotam di dalam khotam, fi saatil kawakibi di jam-jam planet, min ayyamiha dari hari-harinya, as-sab'ati yang 7. Begitulah nanti hari Selasa berarti jam planetnya mirih. Ya gampangnya pokoknya pas matahari terbit. Hurufnya shin. Terus kemudian sakalnya ada mim. Asmanya adalah syakur. Baca sebilangan martabatnya. Nanti hari Rebo ada kawakibnya namanya utorid. Lakuin lagi tuh begitu. Satu lakuin semua tuh. Gitu ya, di kertas yang sama ya. Jadi Anda ngisi kotak-kotak itu nanti selama seminggu itu. Sampai hari ke-7. Minggu berarti kan terakhir hari Sabtu adalah Zuhal. Terakhir tuh. Nah ya. Mulahazatun, perhatian. Kauluka ucapanmu, yang perlu diperhati ini. Kauluka ucapanmu inda audatika ketika kembalimu, kulla yaumin setiap hari, likitabatil harfi untuk menulis huruf, wasakli dan sakal, wal ismi dan isim. Takulu kamu ucap
Kalau tadi kan mau pergi pamit dulu. Nah ketika mau melakukannya lagi, baca dulu nih. Dusturun wastizanun qad itu biaunillahi li akmala amali wa alallahi qadaul matalibi. Baca itu dulu sebanyak berapa? 3 kali. Ada 3 kali. Jadi sebelum melakukan lagi, sebelum mulai lagi, baca ini dulu. Kan tadi kan udah pamit. Lalu sekarang mau mulai, pamit lagi, izin lagi akan memulai. Fa iza jaa, maka jika datang al yaumu hari asaminu yang 8, udah hari ke-8 nih. Maksudnya yaumul ahadi, pada hari Minggu asani yang kedua, kan ketemu lagi hari Minggu nih. Ya kan? Pas hari Sabtu kan udah tuntas semua nih. 7-7-nya udah masuk. Hari Minggu keduanya, pas hari Minggu keduanya, taktubu, kamu menulis atau kila taukil haulal khotami, di sekeliling khotam, sebagaimana yang Anda lihat tuh. Taukilnya itu Anda tulis, tapi nggak usah pakai harokat. Anda tulis yang tadi taukil, tulisan taukil di sini Anda tulis, tapi nggak usah pakai harokat. Allahumma bihaqqi hazal ismil azam wa malahu minal asrari tu'ti kuatan min fi sulbi ini wa sehatan fi badani. Anda tulis di sekelilingnya nih, persis seperti ini. Anda ikutin aja. Kan ada tulis, ada contohnya tuh di situ. Ya kan, ada contohnya di situ. Anda tulis di situ, di sekelilingnya. Di sekelilingnya Anda tulis. Kapan nulisnya? Dengan apa? Kolam ruhani. Kolam ruhani. Kolam ruhani itu mana? Anda lihat taukil, di baliknya taukil. Lihat di baliknya taukil. Itu ada kolam ruhani itu. Nulisnya kayak begini. Ini pokoknya kalau jadi dahsyat ini. Gak ada yang punya ini mah. Bikinnya aja kayak begini. Gitu ya. Kalau nulisnya pakai kolam, dan Anda bisa produksi besar ini. Produksi banyak ini. Nulisnya pakai kolam ruhani. Alif. Itu kolamnya begitu bentuknya. Ba hurufnya begitu. Jim hurufnya begitu. Nah pokoknya itu kolam ruhani. Nanti kalau ada yang mau praktek, konsultasi ke anak-anak falak. Bener nggak nih, mastiin gitu ya. Tapi ini kolam ruhaninya kayak begini gitu ya. Nulisnya pakai kolam ruhani. Di jam matahari. Fi saati sams, di jam matahari. Nah summa takra'u, kemudian kamu baca. Setelah nulis taukil ini, kamu baca. Apa yang baca? Ya qawiyu ya matin. Ya qawi ya matin. Ya qawi ya matin. Sebanyak ada 616 kali. Wa taukilu, dan taukil ba'dal ahadi, setelah satuan ada 3 kali. Taukil setelah satuan dibaca 3 kali. Summa ba'dal asarati, kemudian setelah puluhan, kazalika, seperti itu juga 3 kali. Summa ba'da kulli mi'ah, kemudian ketika tiap-tiap ratusan, kazalika, seperti itu. Jadi kan 616. Berarti 6, setelah dapat 6 baca taukilnya 3. Setelah dapat 10 baca taukilnya 3. Setelah dapat 100 baca taukilnya 3. Setelah dapat 200 3, sampai jumlahnya 616 kali. Udah selesai. Summa tusbi'u, kemudian kamu lilinkan, kamu segel, lilinkan, segel maksudnya ditutup. Alwarokata pada kertas. Dah, kertasnya ditutup. Kalau tadi pakai kertas, kalau tadi pakai pelor, ya enggak. Pakai timah, enggak, gitu ya. Wazalika, dan demikian itu watuh miluha, dan kamu membawanya kama zukiro, sebagaimana telah disebut. Kalau pakai kertas bisa dililinkan atau dilipat atau dilukis, diukir. Diukirnya pakai timah tadi tuh. Jadi nggak di kertas tapi di timah, ngukirnya. Terus kemudian dibawa. Bisa dibawa, bisa ditaruh di bawah lisan, bisa digantung di belakang pundak. Maka akan terjadi keajaiban di dalam jima tadi itu. Kama zukiro. Malhuzah. Ini yang perlu diperhatiin. Qabla ibtida'il amali, sebelum memulai amal, pekerjaan. Tasrifu, kamu mengusir, kamu memindahkan. Tasrifu, kamu memindahkan al-imaro, pada penghuni tempat. Penghuni tempat maksudnya makhluk penghuni, namanya imar. Jadi sorful imar dulu.
Kan setiap tempat ada imarnya, ada penghuninya. Itu diusir dulu, dipindahin dulu. Gimana cara memindahkan penghuni yang ada di tempat? Memindahkannya itu bisurati zalzalah, dengan surah az-zilzalah, dengan surah az-zilzalah, izazul zilatil. Berapa kali? Salasa marotin, 3 kali. Wa amma israful arwah, dan adapun menyingkirkan ruh-ruh, la yakunu, tidak ada illa kecuali ba'da tamamil amali, setelah selesainya amal fil yaumis samin, di hari ke-8. Wazalika, dan demikian itu bi akhiri suratil Jumu'ah, dengan ayat akhir surah Al-Jumu'ah. Wa iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Terus sampai selesai itu. Mengusirnya pakai itu. Artinya setelah selesai semuanya, maka dibacakan wa iza nudiya lis-sholati. Tapi sebelum memulai semuanya, yang dibacanya adalah surah Az-Zilzalah. Wa haza jadwalul hurufi wal askali. Ini adalah jadwal huruf, wal askali dan askal, wal asma'i dan asma, wama dan sesuatu yahusuhu yang khusus apa ma ha pada huruf. Itu ya. Ihfazu, jagalah kalian. Hazihil faedata, faedah ini. Jagalah faedah ini. Jiddan, dengan sangat, betul-betul jaga faedah ini. Fahiyya, maka adapun hazihil faedah, faedah ini nadiratul misal, sangat jarang ada yang sama. Nadiratul misal, sangat jarang kesamaannya. Jadi ini ini secara yang sangat-sangat langka ini. Sangat-sangat langka. Titik. Wa indal imtihani yukramul al ilmu la yuhan yukramul al ilmu la yuhan. Wa indal imtihan, dan ketika ujian, yukramu, dimuliakan, al ilmu atau ilmu, la yuhanu, yang tidak diremehkan, la yuhanu, yang tidak diremehkan. Ini kaidah biasanya dikatakan di akhir-akhir kajian. Udah ya. Nah, terakhir soal buhur, Anda lihat yang taukil di bagian akhir. Taukil bagian akhir itu ada buhur. Ada yang di tabel bawah itu ada nama al-buhur. Al-buhur ada sandurus, kubabah, sondal ahmar, jawi, mustaka, kornagal, lazan, anbari. Nah, jadi pada hari Minggu fardun itu fardun huruf fa, asmanya kan fardun, buhurnya pakai sandurus. Nanti huruf jim hari Senin pakai kubabah. Nah, itu buhur khusus setiap hari. Cari di Tanah Abang ada semua ini. Cari Tanah Abang ada semua. Nah, ini ya Anda pegang saja. Mau Anda amalin silakan. Sekedar mau dipegang aja pengetahuan juga silakan. Kalau mau diamalkan, mau dicoba juga silakan. Kalau ini berhasil, sudah kabarin buat yang lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini terakhir dari apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kitab Fathul Izar. Mudah-mudahan semua menjadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zuwaji wa zurriyyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baiti kirami ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك الدرجات تبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قرأناه من قول لا إله إلا الله وما استغفرناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة نقدم ونهدي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأمهاتي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وشيخنا وشيخكم وأمواتنا وأمواتكم بأن الله يتقصهم بالرحمة والمغفرة ويسكن في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعد علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.